ulamuhu wahidan min hurufil halqi ya sittatun al-alif wal ha wal hamzah wa binauhu aidan li tadiyah ghaliban misalul fa'al wa misalul nahu tabajid. Jadi selepas kita mengkaji dari bab yang pertama, yang kedua dari sulasi mujarrad yang semuanya ada 6 bab itu ya. Sekarang mulai kepada bab yang ketiga. Mu'alif berkata al-babus salis fa'ala yaf'alu. Bab yang ketiga ini memiliki wajan fa'ala yaf'alu. Tangannya fa'ala yaf'alu. Jadi ingin mau ke dalam wad. Nah, bab ketiga itu harus mengikuti lafaz fa'ala yaf'alu. Nah, itu yang harus mengikuti lafaz fa'ala yaf'alu. Contoh seperti mana? Contoh seperti mauzun lafaz fataha yaftahu. Nah, fataha yaftahu, ingat ya bahwa sulasi mujarrad itu harus 3 hurufnya, kemudian kosong dari penambah. 3 huruf asalnya dan juga tidak ditambah. Coba lihat, fathah berapa hurufnya? 3. 1, fa, 2, ta, 3, ha, fa, ta, ha. Semuanya itu huruf asal, tanpa penambah, tidak ditambah. Nah, itu bab yang ketiga. Kemudian, kita bisa mengetahui bahwa fathah itu termasuk ke dalam bab ketiga, yaitu dengan tandanya ya, dengan alamatnya. Mana alamatnya? Wa alamatu ayyakuna ainu fi'li maftuhan fil madi. Maftuhan fil madi wal mudhari. Yaitu coba lihat bahasanya baik itu ain fil madi maupun ain mudhari semuanya difathahkan. Nah, maftuhan fil madi wal mudhari, dua-duanya lihat. Fa'ala yaf'alu, kedua-duanya dipatahkan. Fatah ta'nya ain fi'ilnya dipatahkan, yaftahu ta'nya ain fi'il. Bab yang ketiga dari sulasi mujarrad adalah wajan fa'ala yaf'alu mauzun fataha yaftahu. Nah, contoh yang lainnya ada dahaba yadhabu. Nah, gitu ya. Atau ada lafaz yang lainnya lagi nih, kita cari lagi selain dahaba yadhabu. Jama'a yajma'u, nahala yanhal, mana'a yamna'u, salahu. Gitu ya. Pokoknya semuanya harus mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Fatah ain fil madi, fatah pula ain fil mudhari. Tapi di sini diteruskan dengan musannif berkata bisyarti ayyakuna ainu fi'lihi aulamuhu wahidan min hurufil halqi. Bab yang ketiga ini memiliki syarat. Memiliki syarat ayyakuna ainu fi'lihi. Nah, harus terbukti ada fi'il atau alam fi'ilnya. Nah, kita tidak menulis ya. Mungkin kalian lihat saja di kitabnya bahwa bab yang ketiga ini di ain fi'il atau alam fi'ilnya harus berupa harap halak min hurufil halqi. Harus salah satu dari harap halak. Jadi tidak usah semuanya ya, ain fi'il dan lam fi'ilnya harap halak, tidak, tapi pilih salah satu. Baik itu harap halaknya berada pada ain fi'il atau berada pada lam fi'il. Nah, kita belum membahas kepada yang harap halaknya itu di fa fi'il, nanti ada hukum lainnya. Nah, di sini musannif yang mengatakan bahwa syarat bab yang ketiga itu ain fi'il atau lam fi'ilnya harus berupa harap halak. Nah, huruf halak sama-sama saja lah. Harus berupa huruf halak yang 6 gitu ya. Wahya sitah, semuanya harap halak itu ada 6. Pertama al-ha, 2 kha, 3 ain, 4, 5 ha, 6 hamzah. Nah, itu. Jadi si ain fi'il atau lam fi'ilnya itu harus berupa salah satu dari ke-6 huruf tersebut, baik ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya. Coba pada lafaz fathah ada harap halak? Ada ya. Harap halaknya di mana? Di lam fi'il. Di lam fi'ilnya ya, yaitu huruf ha, hamzah, ha, ain, ha, gin, kho. Nah, itu. Di sini harap halaknya ha, fa, ta, ha. Nah, ada harap halaknya berarti fathah sah atau boleh dimasukkan ke dalam sulasi mujarrad bab yang ketiga al-babus salis. Nah, itu ya. Fathah. Dahaba pun sama, dahaba jaidun. Nah, dahaba juga sama, itu boleh dimasukkan ke dalam bab ketiga. Kenapa? Karena pada lafaz dahaba ada harap halak, yaitu pada ain fi'il. Karena kalau ba-nya itu bukan ain fi'il, kalau ba-nya itu bukan harap halak ya, ba bukan harap halak, tapi ha-nya harap halak. Nah, begitu. Kemudian wabinahu aidon litadiyati goliban. Hukum binanya seperti biasa. Yang pertama, bab yang kedua, bab yang ketiga pun sama golib, muta'adi. Berarti kalau dikatakan muta'adi, bab ini kebanyakannya memiliki
memiliki maf'ul bih. Gitu ya. Kebanyakannya memiliki maf'ul bih atau suka yang disebut muta'adi. Wa qad yakunu laziman, tapi terkadang ada sedikit hukumnya itu lazim. Wa qad yakunu laziman, terkadang hukumnya lazim. Sedikit tapi maksudnya lazim apa? Kemarin sudah pernah dibahas bahwa lazim tidak memiliki maf'ul. Lazim itu tidak memiliki maf'ul bih. Nah, itu ya. Jadi cara yang paling mudah membedakan antara mana muta'adi, mana lazim. Kalau muta'adi itu ada 3, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kalau lazim itu hanya ada 2, hanya ada fi'il dan fa'il. Tidak memiliki maf'ul bih. Begitu ya. Tidak memiliki maf'ul bih kalau lazim itu. Di sini contohnya misalul muta'adi nahu fataha Zaidun al-baba. Nah, kalau muta'adi kita artikan saja ya, fataha membuka, Zaidun Zaid al-baba akan pintu. Zaid itu membuka apa? Membuka pintu. Nah, kalau di sini tidak ada maf'ulnya, kita akan mengira bahwa Zaid itu membuka apa? Membuka kopiah kah? Atau membuka handphone, membuka kipas, atau membuka apa sajalah ya. Membuka baju atau membuka laptop, membuka apa saja semuanya. Nah, di sini datangkanlah maf'ul bih. Yang mana maf'ul bih ini adalah fungsinya untuk melengkapi kalimat tersebut supaya menjadi muta'adi. Fataha, jadi dikatakan fataha Zaidun al-baba. Oh, ternyata Zaid itu membuka pintu. Itu ya. Jadi al-baba di sini menjadi maf'ul bih dan juga fatahanya jadi termasuk fi'il muta'adi karena memiliki maf'ul bih. Begitu ya. Adapun wa misalul lazimi, contoh lazimnya yaitu zahaba Zaidun. Zahaba pergi, Zaidun Zaid sudah pergi saja. Nah, gitu ya. Zahaba Zaidun. Adapun nanti ketika si zahaba Zaidun ini ke depannya ada haraf jar, itu bisa menjadi kemungkinan bisa menjadi muta'adi. Contoh seperti zahaba Zaidun ila suki. Dahaba pergi, Zaidun Zaid ila suki menuju ke pasar, misalkan. Itu menjadi muta'adi ya. Tapi di sini sedang mencontohkan yang lazim. Musannif pun berkata kan tadi ya, bab yang ketiga ini hukum lazim tapi sedikit. Misalkan ada seseorang yang berkata dahaba Zaidun. Oh, berarti itu termasuk yang lazim, bukan muta'adi karena tidak memiliki maf'ul. Tapi dalam artian bisa atau boleh itu bab ketiga menjadi muta'adi dengan 3 cara tersebut ya. Mungkin dengan tad'iful ain kemarin sudah dikatakan, atau kedua dengan hamzah, ketiga dengan haraf jar. Ini juga bisa menjadi muta'adi dengan mendatangkan haraf jar. Dahaba pergi, Zaidun Zaid ila suki menuju ke pasar. Itu ya. Nah, mengenai syarat yang tadi, mengenai syarat bab yang ketiga, tadi kan dikatakan ya bahwa haraf halaknya itu harus berada pada ain atau pada lam. Bagaimana apabila haraf halaknya itu berada pada fa fi'il? Nah, karena ada sebagian lafaz bahasa Arab yang si haraf halaknya itu berada pada fa fi'il dan masuk ke dalam wajan fa'ala yaf'alu. Contoh seperti lafaz aba ya ba. Aba artinya tidak mau gitu. Aba tidak mau. Ta'na atau ta'na atau apa ya itu? Mungkin itu tidak mau, atau tokse. Nah, itu ya. Aba ya aba. Aba itu masuk ke dalam bab yang ketiga tapi tidak memenuhi syarat. Coba, tadi kan ingat tidak kalian? Syaratnya itu apa? Ain fi'il atau lam fi'ilnya harus berupa haraf halak. Tapi ini haraf halaknya yang berupa hamzah berada pada fa fi'il. Bagaimana itu hukumnya? Oh, ternyata apabila haraf halak berada pada fa fi'il, maka itu dihukumi syad ya. Sya dan dal. Jadi syad. Syadnya syad apa? Karena syad itu terbagi menjadi 3. Nah, itu ya. Di sini apa lafaz abaya ba termasuk ke dalam syad mukhaliful qiyas dunal istimal. Mukhaliful qiyas di mana syad itu ada 3. Dalam nom mukhaliful qiyas dunal istimal, mukhaliful istimali dunal qiyas, mukhaliful istimali wal qiyas ta'rifu ma'adamil ittibas. Nah, itu ya. Di dalam nadom itu dijelaskan bahwa
syad itu terbagi menjadi 3. Catat bahwa syad terbagi menjadi 3. 1, mukhaliful qiyas dunal istimal. Apa makna itu? Bercanggah atau tidak sesuai dengan kias, tapi dalam segi pemakaian dia digunakan, gitu ya. Sekali lagi, mukhaliful qiyas dunal istimal itu dia tidak sesuai dengan kias, tetapi dalam segi pemakaian gunakan. Nah, ya. Contoh seperti abaya-aba. Abaya-aba itu orang-orang pada menggunakan lafaz abaya-aba, tetapi dia tidak sesuai dengan kiasnya, karena harusnya harap halak berada pada fa'fi'il, berada pada ain fi'il atau lam fi'il, tapi ini harap halaknya berada pada fa'fi'il. Makanya itu tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh para ulama ahli shorof. Gitu ya. Yang kedua, syad itu ada syad mukhaliful istimal dunal qiyas. Apa artinya? Mukhaliful istimal dunal qiyas. Berarti tidak sesuai pemakaiannya, tapi sesuai dengan kiasannya. Nah, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan mukhaliful qiyas wal istimal. Itu ya, mukhaliful istimal wal qiyas wal ya. Jadi dua-duanya ini bercanggah dengan atau tidak sesuai dengan kiasnya, dan juga dari segi pemakaiannya itu pun tidak sesuai. Jadi kedua-duanya tidak sesuai. Nah, itu. Adapun lafaz abaya-aba, atau misalkan kalian menemukan lafaz bahasa Arab alamatnya sama dengan bab yang ketiga, yaitu fathah ain fil madhi, fathah ain fil mudhari, tapi harap halaknya itu berada pada fa'il, maka itu dihukumi syad mukhaliful qiyas dunal istimal. Mukhaliful qiyas dunal istimal, gitu ya. Syad mukhaliful qiyas dunal istimal. Sudah, kira segitu paham? Ya. Ya. Jadi ya huruf halak tu apabila masuk di IFN ya, jadi syaz jenisnya syaz apa? Oh, kalau tidak syad itu, kalau harap halaknya di ain atau di lam itu tidak syad, karena sesuai dengan syarat. Nah, itu ya. Jadi syaz itu Yang syad itu ketika si harap halaknya berada pada fa fi'il. Ingat ya, berada pada fa fi'il. Nah, itu ya. Berarti kalau berada pada ain fi'il, contoh seperti lafaz dahaba itu tidak syad ya. Itu tidak syad. Atau seperti lafaz apalagi ya? Roja'a bukan roja'a itu bab yang kedua. Seperti mana'a. Nah, mana'a yamna'u itu kan harap halaknya berada pada lam fi'il. Itu tidak dihukumi syad, itu dihukumi baik, itu sahih, benar. Nah, itu ya. Yang dihukumi itu apabila harap halak ada pada fa fi'il. Wa lamun au ainun bima qad futiha hal kisi wadabi sududi tadoha. Nah, itu di dalam kitab Nado Maksud pun dijelaskan bahwa syarat dari bab yang ketiga ini dia harus ada harap halak pada ain fi'il atau lam fi'ilnya. Wa lamun au ainun bima qad futiha hal kisi wadabi sududi tadoha. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Masih banyak ya contoh-contohnya, kalian bisa cari di rumah masing-masing. Rohala, masih banyak. Dahaba, rohala, soroho, soha, naha, naaba, nahako, wah banyak itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita tasrif seorang-seorang untuk yang belum kebagian hari-hari kemarin, biar semuanya kebagian. Tidak ada pertanyaan lagi? Paham? Enggak ada. Paham. Kita simpulkan dulu bahwa di pertemuan hari ini kita membahas sulasi mujarrad bab yang ketiga. Dari semuanya sulasi mujarrad itu 6 bab. Ini bab yang ketiga. Bab yang pertama kemarin wan fa'ala yaf'ulu maujun nasoroyan suruh. Ya, bab kedua fa'ala yaf'ilu maujun dorobayad ribu. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu maujun fatahayaf
yaftahu dengan alamat ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari'nya keduanya itu difatahkan. Hukum binanya sama, kebanyakan muta'addi sedikit lazim, banyaknya muta'addi sedikit lazim. Coba siapa yang belum tasrif? Ahi Rosi Jami. Mau wajah dulu Ahi. Tasrif. Kalau fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun kita ma aftahu la taf'alun maftahun miftahu. Sekarang wajannya. Fa'ala yaf'alu fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al ma af'ala af'il bihi af'al la taftah maftahun miftahun. Terus Rashid Ali, siapa Rashid Ali? Rashid Ali siapa itu? Ayah Mat. Oh, Ayah Mat. Mana Ayah Mat keluar? Mana Ayah Mat? Ada Kiai, ada. Oh, tasrif. Mana Ayah Mat suaranya? Ayah Mat kuat sikit tu. Tak dengar suara tu. Mak wazan ke mauzun Kiai? Wajannya dulu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'ul maf'alun mif'alun. Oh, fi'il nahinya la taf'al ya. Hal apa? Bukan. Oh, coba sekarang mawjudnya. Fataha yaftahu fathan fathat maftahan fahuwa fatihun kama maftuhun iftah ma aftaha aftih bihi aftahu la taftah maftahun miftah. Apa alamatnya bab ketiga? Alamatnya Fathah ain fi'il mad. Terus Fathah ain fi'il mudhari. ya, jadi keduanya sama difatahkan ya, ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari dua-duanya difatahkan. Apa syaratnya Ayah Mak? Oh, sudah tidak ada. Syaratnya apa? Syarat bab ketiga? Bahwa terbukti ain fi'ilnya atau lamuhu merupakan salah satu dari taruhan. Merupakan salah satu hafalan. Ada berapa hafalan? Hah? Ada berapa hafalan? Apa Kiai? 6 Kiai. Coba sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, gha. Coba sekarang tasrif siapa? Anak Ijah, siapa Anak Ijah? Abang ni. Ayo Kiai. Abed itu siapa? Ahmad. Mukarrabi. Oh, Mukarrabin. Mana Mukarrabin? Oh, dia Mukarrabin nih. Hai Ahmad. Tasrif Ahmad. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'al maf'alun mif'alun. Mawzunnya fathah yaftahu fathan fathatan fithatan maftahan
fataha yaftahu fathan fathatan fithatan maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftaha aftaha aftih bi aftahu la taftah maftahun maftahun miftahun Coba satukan. fa'ala yaftahu fa'lan fathatan fi'latan maftahan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun iftah ma af'ala af'il bihi aftahu la taf'al maftahun maf'alun miftahun. Ayan. Sudah. Sudah. Apa lagi ya? Channel dakwah. Itu lemek. Lemet. Sulaiman. Tasrif lemet. Bab 3. Bab yang ketiga. Negara. Ya bot deh. Ngana nih. Bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Ya palu. Fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'al maf'alun mif'alun. Mawujudnya. Mawjudnya. Fatha. Fataha yaftahu fatahan fatahatan fitahatan maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah ma aftaha aftil bihi aftalu la taftah maftahun miftahun. Leme ada syaratnya tidak bab yang ketiga? Leme ada syaratnya tidak? Ada syaratnya tidak? Ada kah? Apa syaratnya? Gak boleh nih. NPL awal fiilnya. Apa nih? Syarat bab yang ketiga itu tuh yang di bawah bisyarti ayyakuna. Apa itu maksudnya? Tak ada buku Kiai. Hah? Gak ada buku. Wah, gak ada buku. Kitabnya gak ada lagi. Gak ada ya. Kenapa gak diambil di ribat? Nantilah. Kitab itu bisa di-download ya, atau belilah di Japarawas. Sapik, Muhammad Sapik, siapa? Muhammad Sapik Alha. Muhammad Sapik. Siapa itu Muhammad Sapik? Halo? Masih. Mana Muhammad Sapik? Kinjoho. Ada. Coba Tasrif. Baca apa Kiai? Itu siapa itu? Nora Aidonesa. Suaranya keluarkan. Mana? Nggak ada. Ganti lagi. Nora, siapa Nora? Sudah Nora. Itu ibu saya Kiai. Oh, Aiman. Coba bantu Aiman. Aiman adiknya kemana si Hakim? Gak ada suaranya. Gambarnya ada, suaranya gak ada. Engkau tuh komio. Adik saya Kiai. Kemana? Muhammad Syafiq Al-Hakim.
Oh, Syakib. Oh, Syakib itu Hakib. Akib, anu, tak amuk tu. Coba tasrif Aiman. Tasrif apa kiai? Tasrif bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fit'atan maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'al ma af'ala af'il bihi af'ala taf'al maf'alun mif'alun. Maujunnya. Maksudnya Fatahah. Fataha yaftahu fatahan fatahatan fitahatan maftahan fahuwa fatihun wa zaka maftuhun iftah ma aftaha aftih bihi aftahun maftahun. Dahaba. Zahaba yazhabu zahban zahbatan zihbatan mazhaban fahuwa zahibun wa zaka mazhubun izhab ma azhaba azhib bihi azhabu la tahab mazhabun mizhabun. Midhabun. Sudah. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya pengajian hari ini. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.